Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya para asatidz, guru-guru kita, Ustaz Hakim, Ustaz Futik, Ustaz Edi, dan juga tim hadirat. Tidak lupa juga kepada Hajiandi dan hadirin hadirat, khususnya para pemuda dan pemudi penerus bangsa. Alhamdulillah, malam hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul, untuk bersama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari diri kita harus melaksanakan daripada ibadah, harus mengumpulkan amal-amal baik selama ada di dunia untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, barang siapa man dakhala qabra bila zadi, siapa orangnya yang masuk kuburan tanpa bekal. Masuk kuburan artinya meninggal di dunia. Selama masa hidupnya sering lupa kepada Allah, selama hidupnya gak mengenal syariatnya Nabi Muhammad, selama hidupnya tidak mau berkumpul dalam perkumpulan yang baik, faka annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan orang tersebut masuk ke dalam lautan, melewati lautan tanpa perahu atau kapal. Ya, apa rasanya Anda renang di lautan yang luas tanpa tepi, tapi nggak bawa kapal? Tenggelam, capek. Begitu juga kalau kita meninggal di dunia, bertemu dengan malaikat Israel, tapi tidak membawa bekal. Sakit Pak, rugi, nyesel. Maka dari itu muncullah acara demi acara macam-macam. Ada yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad lewat maulid. Ada yang mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad lewat sholat. Ada yang mengingatkan kita kepada syariat-syariat Nabi Muhammad dengan halaqah-halaqah ilmu, dengan majelis-majelis ilmu. Kalau kita hidup di dunia ini penuh dengan lupa sama Allah, lupa sama akhirat, lupa sama Nabi Muhammad, nanti ketika Anda memasuki alam kubur, Anda baru sadar. Kesadaran itu paling enak selama di dunia. Kalau sudah masuk kuburan baru sadar, nyesel. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah ciptakan kita hidup ini, ya, kita hidup ini untuk apa sih sebenarnya? Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian. Setelah kematian dihidupkan lagi sama Allah. Tujuannya apa? Makan. Dikasih contoh sama Allah. Kalau tujuanmu makan, cuma makan toh, ini loh ada namanya kambing. Gini kambing. Kambing tujuannya makan toh. Oh, saya tujuannya cari tidur yang enak. Masa iya? Dikasih contoh sama ini loh, ada hewan-hewan yang bernasi, beruang, ini itu kalau tidur lama-lama sama kayak hewan. Tujuannya kamu untuk apa? Oh, supaya saya hanya untuk mencari pasangan. Melihat betina bingung, yang betina melihat jantan bingung. Ada beberapa sifat hewan yang memang bisa makan sama Allah. Tujuannya kamu, hidupnya kamu sebagai manusia masa sama dengan hewan? Lihat peluang untuk menguji kalian, ayyukum ahsan. Siapa di antara kita ini yang paling bagus amalnya? Oh, saya sebagai istri, siapa istri-istri yang paling bagus? Siapa yang paling nurut dengan suaminya? Siapa yang mengerjakan daripada amal-amal soleh? Oh, saya diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, jadi pemimpin, jadi imam, jadi suami. Suami di antara suami-suami, siapa yang bisa memimpin keluarganya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu yang seharusnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayat ini menerangkan tentang al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Artinya kalau ingin jaga keluarga daripada api neraka, dengan ilmu yang manfaat. Kita mau jaga istri anak kita dengan apa, Pak? Dengan uang. Berapa banyak orang keluarga yang dijaga dengan uang, tapi malah terjerumus di dalam kemaksiatan. Oh, punya anak, sayang sama anak, setiap ada merek HP baru dibelikan. Gitu. Yang benar gitu jadi orang tua. Istri minta apa dibelikan. Tas yang mahal puluhan juta dibelikan, minta ini dibelikan, minta itu dibelikan. Gitu caranya mimpin istri. Al-ilmun nafi', caranya mimpin keluarga dengan ilmu yang manfaat. Kalau ini nggak ada, repot Pak. Mau menjaga anak istri kita daripada api neraka. Yang istri karena nggak dibawai ilmu yang manfaat, dia akhirnya nyarinya di TikTok, dia akhirnya nyarinya di Facebook, akhirnya dilawan suaminya lewat kalimat-kalimat TikTok, dilawan suaminya lewat kalimat-kalimat Facebook. Pemikirannya tidak seperti pemikiran Siti Khadijah. Cara hidupnya tidak mirip dengan Siti Fatimah. Yang ditiru akhirnya selebgram, Instagram. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Yang ditiru akhirnya yang dia lihat di YouTube. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Tapi kalau dengan bil ilmin nafi', dengan ilmu yang manfaat, oh ya Allah, Siti Khadijah gitu ya sama Rasulullah. Oh ya Allah, Siti Fatimah gitu ya sama Sayyidina Ali. Al-ilmun nafi'. Ku anfusakum, dirimu sendiri apa diri saya ya?
Bagaimana melindungi diri saya ya? Sewa pengawal. Pengawal Pak tidak bisa Pak melindungi Anda dari api neraka. Lo ke api neraka, Anda masuk kuburan, lo pengawal Anda yang Anda bayar mungkin puluhan miliar tiap saja, tidak mau ikut Anda masuk kuburan Pak. Jangankan masuk kuburan, Anda bayarnya kurang, diajak tukaran namanya. Gini begini. Saya bayarin orang jaga saya ya. Jangan sampai saya kenapa-napa. Kalau perlu lalat jangan sampai kena saya. Itu Anda bayarnya kurang, diajak tukaran namanya. Dintekno sama. Kenapa? Bukan itu caranya jaga. Dengan apa? Al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Bagaimana seseorang itu yang mungkin lama dirinya melupakan daripada hal yang baik tersebut supaya tidak bisa menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Bagaimana resepnya? Oh iya, saya pengen nanti masuk kuburan bawa bekal. Saya pengen nanti istri saya tak kasih ilmu manfaat. Saya pengen diri saya mendapatkan ilmu manfaat. Saya pengen anak saya mendapatkan ilmu manfaat. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Hikam Imam Haddad ada keterangan seperti ini. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau sudah kuat akan menghapus kebiasaan yang sebelumnya. Oh, kemarin saya berani sama orang tua, sekarang saya akan meluruskan diri saya. Bertahan dengan memperbaiki dengan orang tua. Oh, kemarin saya suka melawan suami. Saya suka cari cara supaya puas diri saya menghina suami. Oh, sekarang saya harus bertahan untuk khidmat kepada suami. Oh, kemarin saya suka melawan orang tua. Keren, bisa mengalahkan orang tua, bisa ngajari orang tua. Sekarang saya jadi anak, saya mau nurut sama orang tua. Oh, kemarin saya nggak ngerti caranya wudhu. Ya apa wudhu itu? Oh, yang penting kena air dah. Kayak orang cuci muka gitu. Oh, sekarang saya nggak mau. Saya mau belajar caranya wudhu. Kemarin saya nggak seneng sholat, saya malas sholat. Sekarang saya harus sholat. Paksa. Kalau sudah dipaksa, tidak rasakhon, nasakhon, akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Manusia itu kalau sudah terbiasa akan menghilangkan sebelumnya. Contoh, ada orang terbiasa melakukan hal yang tidak benar, hal yang salah. Kemudian dia merubah dirinya, dipaksa dirinya untuk melakukan hal yang baik, maka hilang kebiasaan kemarin. Malesnya hilang, senang maksiatnya hilang, diganti kebiasaan yang baik. Orang malas mau berangkat ke masjid, dipaksa dirinya berangkat ke masjid. Masanya berapa hari? Kalau menurut para ulama, diingat baik-baik. Dengan kalau ingin merubah keadaan Anda, merubah nasib Anda, merubah situasi Anda, ini diingat baik-baik. Kata para ulama dalam syarahnya kita menghikam An-Nafahatul Indadiyah, itu kalau bisa 40 hari kata ulama ahli sufi. Lihat itu Nabi Musa dipanggil Allah berapa hari? 40 hari. Banyak orang puasa biasanya orang-orang dulu 40 hari ya kerjakan ini, 40 hari ya kerjakan ini. 40 hari Anda fokus merubah diri Anda. Yang kemarin malas hilang malasnya. Yang kemarin gak senang baca Quran, senang baca Quran. Kemarin gak senang baca Quran, saya 40 hari saya baca 10 ayat, 20 ayat terus. Anda tidak baca Quran enak, akan menghilangkan kebiasaan yang sebelumnya. 40 hari. Saya subuh terus ya. Cobaan subuh 40 hari jangan telat. Yang kemarin sudah ninggalin subuh akan terus sholat subuh. Perlu dipaksa. Saya kok tidak senang majelis ya. Saya kok tidak senang ngaji ya. Yang
dibaca hadis, yang dibaca Quran, yang dibaca kalamnya orang-orang soleh, saya kok kurang asik ya. Hadir ngaji terus, Anda akan senang dengan ilmu. Pernah satu ketika pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari itu Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika masih muda belajar ke Mbah Thayyib Panji Sidoarjo, belajar di sana. Gurunya ngelihat Mbah Hasyim Asy'ari masih muda kok semangat, kok hebat ini ya, mau diambil mantu. Kamu mau enggak tak nikahkan dengan putri saya? Mbah Hasyim takut. Saya kalau nikah nanti takutnya enggak mau ngaji lagi. Dibilangin, nah orang itu kalau melihat lautan dari pinggir maka akan kelihatan dasarnya laut, pantai. Dengan kalau di pantai kelihatan pasirnya pantai. Oh segini doang ya ternyata lautan itu. Tapi kalau sudah ke tengah, sudah nyelam, semakin dalam semakin tidak kelihatan dasarnya. Semakin dalam semakin dalam. Orang dengan ilmu memang seperti itu. Kalau belum mendalami ilmu, Islam cuma gini aja ya. Islam ternyata yang penting gini, yang cari ilmu, perdalami ilmu, Anda akan cinta kepada ilmu. Dan kalau sudah cinta kepada ilmu, gampang semuanya, enak semuanya. Kecanduan ilmu, akhirnya apa? Bisa menjaga diri Anda daripada api neraka, insya Allah. Karena dari itu hadirin dan rahmatin Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau terus berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk diganti kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka di situ ada pertolongan dari Allah. Ada satu kisah menarik. Suatu ketika ada seorang perempuan yang bersuami, punya suami cantik luar biasa. Cantik luar biasa. Didatangi oleh satu orang laki-laki yang ya notabene-nya seneng budaya wong wedok lah pokoknya. Kata wong wedok ayu sithik ngono suami. Wah, bingung kan. Akhirnya digoda nih perempuan. Wahai wanita, kamu mau enggak berbuat zina dengan aku? Langsung dibunuh. Oh, zaman dulu belum ada pasal ya, belum ada pasal. Kata perempuan tersebut, aku punya suami, tak laporkan suamiku enggak? Suamiku kamu. Perempuan ini laporan ke suaminya. Wahai suamiku, ada apa istriku? Aku digoda sama laki-laki. Apa katanya? Aku mau diajak zina sama dia, suruh ngadep ke saya. Suaminya bijaksana, Pak. Coba kalau saya, oh diwongi, tak kau pacak dasih. Ulo, ini berhubung bijaksana. Sini kamu, Mas. Awak mau ngejak zina bojoku? Enggak. Wes sini. Awak mau tarik salah. Petang 8 dino salat kok subuh ambek aku. Nek wis sampai selesai sholat subuh pertama dino sakar. Oh ngono? Iya. Siap. Wah iki gampang iki ya. Akhirnya sholat subuh 40 hari berjamaah dengan suami. Setelah hari ke-40, wahai istriku, tanyain dia, gimana dia sekarang? Datang, gimana Mas? Masih mau zina dengan saya? Sudah 40 hari. Mbak, demi Allah, di dalam hati saya saat ini sudah tidak ada keinginan bermaksiat lagi kepada Allah. Aku minta maaf sama kamu, aku minta maaf sama suamimu. Aku ingin lurus sekarang menuju kepada Allah untuk bekalku nanti di akhir. Istrinya kaget, bilang ke suaminya, gimana? Iya Mas, dia tidak mau zina sama saya. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Benar kata-kata Allah. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan buruk. Makanya apalagi sholat subuh berjamaah. Sapa wong sing sholat isya atau sholat subuh berjamaah menghilangkan nifak di dalam hatinya. Kamu loh Pak, Bu, kita ini kalau bisa berusaha. Nek gak iso ning masjid ngajak bojone sholat. Nek gak iso ning masjid ngajak bojone sholat berjamaah iso. Gak iso berjamaah sholat toh. Muncul pertanyaan Pak, tenggulung. Kalau kan pernah ceritakan ini muncul pertanyaan, loh, Ustaz, hampir di tempat saya itu ada orang sholat orangnya, cuma masih seneng togel, seneng sholat, cuma nek wis wae ngrasani luar biasa, nomor 1. Di tempat saya itu orang yang seneng sholat, cuma sama suami ngelawan terus. Gimana? Ada yang seneng sholat, wayai sholat, wayai mendem. Gimana itu? Nah, berarti sholatnya kurang benar. Belajar caranya toharo bersuci. Habis buang air kecil, caranya bersuci gimana? Air yang bisa digunakan wudhu itu yang mana? Air yang caranya mandi janabah itu yang bagaimana? Yang perempuannya belajar mana haid, mana istihadah, gimana itu nifas. Kalau sudah bersih harus bagaimana? Mandi besarnya juga bagaimana? Pelajari bab toharo. Kemudian pelajari caranya wudhu, apa syaratnya wudhu, apa rukunnya wudhu, apa yang membatalkan wudhu. Kemudian pelajari apa syaratnya sholat, apa rukunnya sholat, apa yang membatalkan sholat. Lah kalau sholatnya sudah bagus, sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, keinginan untuk bermaksiat kepada Allah akan hilang. Makanya kalau saya ditanya gimana anak saya nakal, belum sholat ini, komponen wajib sholat berjamaah, mulai hilang nakal. Bagaimana cara dia supaya ngerti sholat aja Romo? Lah saya gak bisa taruh ke ustaz, taruh ke kiai. Urusan dia nanti mau jadi TNI, urusan dia nanti mau jadi Polri, urusan dia nanti mau jadi lurah, urusan dia mau jadi apa? Yang penting anakku ngerti tata cara toharo bersuci. Yang penting anakku ngerti tata cara sholat. Yang penting anakku ngerti. Mula Pak, Bu, kalau mau masukkan anak ke pesantren jangan takut. Berapa banyak orang tua takut anaknya masuk pesantren. Sering kadang saya dengar, loh kenapa kok nggak naruh anaknya di pesantren? Takut jadi kiai. Loh, nanti kalau jadi ustaz mau makan apa? Botol. Tidak jawab. Loh, pondok pesantren itu tidak semuanya jadi ustaz, tidak semuanya jadi kiai, hanya orang-orang pilihan. Anak orang tentu tadi pilih. Jadi mau buat anak yang pesantren buat dia kan di sekolah dong, ngukur ujung-ujungnya ya beban keluarga. Gini. Pondok pesantren ya Allah tak kayak bekal konak akhirat. Cek ngerti kalau cara sholat, cek kenal wong soleh, masa depan insyaallah benar. Makanya tadi dibilang kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Kuan musaku balikun naron bukan dengan harta, bukan dengan pangkat saya mau jaga anak dan istri saya dengan pangkat saya." Gak bisa Pak. Pangkat itu ada pensiunnya. Kamu kalau melakukan salah bisa dipecat. Tapi kalau ada ilmu nafik, kamu meninggal dunia di dalam alam kubur, kamu melihat anak kamu bacakan Yasin untuk kamu. Terkadang ada yang tanya, Ustaz,
Kalau kita baca-baca itu, kalau kita bikin acara tahlil 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, itu pahalanya disampaikan enggak? Ya disampaikan Bapak. Tuh kalau saya baca Yasin disampaikan apa enggak? Disampaikan, tenang baik. Apa maneh maca Yasin alon-alon? Bismillahirrahmanirrahim. Ambek maca kadang ambek kacamataan diagono kene Yasin wal Qur'anil Hakim. Lha mosok teko pangeran orang ngirim ke pahalai. Lawak dhewe nonton wong maca Yasin kemerengkel menawa gak teko kok. Umpamane pahalane dipikirno aku tetep tak kekno. Apa maneh pangeran? Mulu ngaji penting. Aduh, alhamdulillah malam hari ini di sekitar Anda di sini ada majelis. Anda diingatkan dengan Rasulullah ono mahal yang sampai nek ngerti. Para malaikat itu Pak, itu kan diceritakno tentang maulid diceritakno. Para malaikat saderenge Kanjeng Nabi dilahirno niku bertasbih. Gembira ria bertasbih. Mula dianjurno nek pas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum mahalul qiyam sampean sing semangat. Ojo ate mahalul qiyam subhanallah alhamdulillah. Sampean maca lemes kok nggone sampean keturun. Yang semangat kenapa? Akan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sampeyan nek maca barzanji nggih niku ana keterangane beberapa ulama menganjurkan untuk berdiri karena di situ insyaallah rohanianya Nabi Muhammad hadir. Sing semangat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bertasbih dengan niat apa? Bergembira dengan tasbihnya para malaikat. Subhanallah bahwa mulai nyanyi. Dengan ngaji Anda mendapatkan ilmu yang manfaat, Anda mengenal Nabi Muhammad, Anda menjadi orang-orang yang bisa melindungi diri Anda, istri Anda, dan anak Anda daripada api neraka. Intinya ngaji ringkasan semuanya tadi yang saya sudah sebutkan dari awal kalamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menyiapkan alam kubur, untuk menyiapkan diri kita sebelum masuk, dan kita diuji oleh Allah di atas dunia ini. Semuanya tujuannya adalah Anda supaya semangat untuk mencari ilmu, untuk bekal nanti di akhirat, untuk menjaga anak Anda, untuk menjaga istri Anda, untuk menjaga diri Anda. Tidak ada penjagaan yang lebih kuat kecuali dengan ilmu yang manfaat, bukan dengan benteng yang tebal, bukan dengan pangkat yang tinggi, bukan dengan harta yang banyak untuk menjaga diri dan keluarga Anda dari api neraka, tapi untuk menjaganya hanyalah dengan ilmu yang manfaat. Nah, insya Allah kita semua yang diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, jadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita jadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dan jadi orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad dan juga dirindukan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita masuk alam kubur dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.